Saya terdiam ketika melihat komentar Ahok di YouTube itu yang mengatakan Islam itu lebih realistis daripada Kristen. Karena Islam itu kalau ditanya apakah masuk surga, insya Allah, mudah-mudahan. Kenapa kita mengatakan insya Allah? Bukan berarti kita tidak optimis masuk surga. Setiap beriman kepada Allah dan Rasulnya, meskipun dia mencuri dan berzina, tidak murtad sampai dia meninggal, pasti surga. Tapi neraka dulu. Makanya masuk surga itu bagi dua, Pak. Pertama, masuk surga tanpa azab dan hisab. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Para nabi, orang yang benar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah, dijamin masuk surga tanpa azab dan hisab. Di kubur mereka tidak diazab, di padang mahsyar tidak dihisab. Mereka masuk kelompok PPIP. Siapa di antara itu? Pertama, orang tidak mau ke dukun dan tidak percaya kepada paranormal. Yang kedua, tidak percaya kepada suara burung sebagai pertanda baik atau buruk. Yang ketiga, tidak minta untuk diruqyah. Itulah ciri-ciri ke sana. Kalau sudah kita lakukan, batal demi hukum. Mungkin Bapak masuk surga insya Allah. Tapi maaf, berpeluang diazab, berpeluang dihisab. Siapa yang menolong kita nanti? Itulah syafaat. Satu, dari Rasul. Dua, dari keturunan kita, kakek kita, eyang kita, mbah kita. Yang ketiga, syafaat dari orang tua kita yang soleh. Yang keempat, dari sahabat kita yang soleh. Jadi nanti di padang mahsyar ketika anak tidak selevel dengan kita, kesolehan kita luar biasa. Allah berikan penghargaan kepada kita. Kita dimasukkan sama dengan orang tua kandung kita. Makanya besok saya tunggu di padang mahsyar. Kalau ada orang Sunda, orang Makassar yang masuk neraka, keterlaluan jahatnya itu. Sebab dia dapat syafaat dari atas, dapat syafaat dari bawah, dapat syafaat dari teman. Kalau saya, nenek moyang saya banyak kafir di Tapanuli. Satu terpotong syafaat sudah berkurang untuk saya. Makanya kalau ada orang Aceh, orang Padang, orang Sunda, Betawi yang masuk neraka, keterlaluan sudah itu, Pak. Karena potensi syafaat lebih banyak daripada saya. Awas, saya tunggu nanti. Saya perhatikan ini orang Aceh ini. Subhanallah. Nah, Ahok mengatakan, saya terharu mendengar ucapan itu. Soal ikhlas itu urusan Allah. Paling tidak mengatakan, Islam itu agama realistis. Dia mengatakan apakah masuk surga? Mudah-mudahan. Pengertian mudah-mudahan insya Allah bukan berarti kita tidak optimis, tapi bentuk kepasrahan kepada Allah. Karena apa yang terjadi besok kita tidak tahu, apalagi di padang mahsyar. Namun kita harus optimis. Makanya doa kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau menyembah, mengabdi, hanya kepada Engkau minta tolong dalam semua hal. Sementara manusia ada 4 tipe, Pak. Ada orang mengabdi kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ini yang sempurna. Yang kedua, mengabdi kepada Allah, minta tolong kepada dukun. Berarti tidak percaya kepada Allah. Yang ketiga, mengabdi kepada dukun, minta tolongnya kepada Allah. Yang keempat, mengabdi kepada dukun, kepada setan, minta tolongnya kepada setan. Neraka jahanam. Yang paling banyak di Indonesia kelompok kedua itu. Mengabdinya kepada Allah, minta tolong kepada manusia. Minta tolong kepada paranormal, minta tolong kepada dukun. Makanya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Siapa yang menyampaikan ini? Luqman. Dalam tafsir saya temukan tidak tafsir. Siapa Luqman ini? Tafsir pertama. Luqman ini umurnya hampir 1000 tahun, hidup sezaman dengan Nabi Daud. Nabi Daud sempat berguru kepadanya sebelum Daud diangkat jadi nabi. Setelah Nabi Daud jadi nabi, minta fatwa kepada Luqman. Karena kesederhanaan, tawadhu'nya Luqman, apa dia bilang? Sudahlah Daud, jangan lagi minta fatwa kepadaku. Bukankah engkau sekarang sudah menjadi nabi? Subhanallah. Tafsir kedua, Luqman ini orang budak dari Afrika yang sangat tunduk dan pasrah kepada Allah, sampai Allah memfatri namanya di Al-Quran sejajar dengan para nabi dimasukkan dalam Al-Quran. Tafsir ketiga, dia seorang pekerja tukang sembelih daging, apa namanya? Tukang jagal. Setiap disuruh tuannya mengambil daging, dia menolak. Bapak tahu apa yang diambil? Hati dan lidahnya.
Setiap sore dia pulang membawa hati dan lidah. Tetangga bertanya, orang bertanya, "Hai Luqman, kenapa engkau setiap diperintahkan mengambil dari tubuh hewan yang engkau sembelih, engkau ambil hanya hati dan lidah?" Ini pembelajaran bagi saya, menjaga hati dan menjaga lidah. Bukankah kehancuran manusia dari hati dan lidahnya? Subhanallah, dia hidup penuh dengan ilmu dan hikmah. Itulah Luqman. Hari ini bagaimana kita menjelaskan kepada saudara kita, sahabat kita yang muslim tapi masuk Natal bersama, mengucapkan selamat tahun baru, kemudian penjelasan Islam kepada Ahok. Buka Al-Quran. Sampai jam berapa ini?